Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan mendengarkan kajian rojab dari Syekh Abdurrahman Faiz yang berasal dari Palestina. Mari kita saksikan, semoga kita terus terinspirasi dan perjuangan Palestina. Insya Allah kita mulai dari sini, dari Politeknik TDC Bandung. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار كافر، في جوار مشرك، لم يجد من يؤويه، ما أحد إلا ما رحم الله. وبالتالي جاءت هذه الرحلة المباركة، هذه الرحلة الميمونة تسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له. يعني إن كنت حزنت يا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد، إن كنت لم تجد من أهل الأرض من ينصرك فهناك أهل السماء ينصرونك، بل تفتح أبواب السماوات كلها لأجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم. Syekh berkata, unwan atau judul tema pembicaraan kita pada siang ini yaitu bertolak dari bacaan saudara kita yang sangat bagus tadi, surat Al-Isra ayat pertama tentang Isra dan Mi'raj. Beliau melanjutkan, mengapa Isra dan Mi'raj itu dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa. Sebelum itu kita harus mengetahui dahulu kronologis terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang ingat kan kronologisnya? Yaitu pada tahun yang kita sebut dengan Hamul Huzn, Hamul Huzn, Hamul Huzni, dan pada tahun sedih, kesedihan. Tahun yaitu karena tahun awal kan itu Rasulullah SAW aman gitu ya, bukan aman ya, ada jaminan dari kakek beliau. Kemudian meninggal kakek beliau, tidak lama setelah itu adalah meninggalnya Khadijah, ya kan? Kita ingat kronologisnya. Nah, ketika itu beliau sedih sampai beliau keluar dari rumah ke Ka'bah mengatakan, man yu'wini fayakun rafiqi fil jannah. Siapa yang membantuku, siapa yang menolongku, maka dia akan menjadi temanku di surga, di jannah gitu. Tapi di Makkah tidak ada yang menjawab. Beliau datang semua kabilah, ke semua suku, ke semua tetangga, tidak ada yang menjawab. Sampai-sampai beliau, kita ingat, pindah ke Taif gitu kan. Ke kabilah sebelum Taif itu ada kabilah Hashim, kabilah Taif. Ke Taif dulu kan, ke Taif. Pada Taif ya. Kemudian beliau ke Taif, tidak ada yang menolong kan, ingat kan? Sampai-sampai beliau dilempar, kakinya berdarah. Kemudian beliau sedih, beliau malah tambah sedih tapi perkataan beliau tetap sama, man yu'wini, siapa yang membantuku maka dia akan menjadi temanku di surga. Berjalan akhirnya tidak ada yang membantu beliau, maka Allah membawa beliau dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi artinya, wahai Muhammad, ketika tidak ada seseorang pun yang membantu engkau di dunia, ingatlah, ada langit yang akan membantu, ada langit yang akan menjawab. Maka beliau diisrokan ke Palestina, kemudian ke Mi'raj. Nanti akhirnya kan beliau ke Sidratul Muntaha begitu kan. Nah, artinya begini, ini adalah sebuah hiburan bagi beliau dan juga bagi kita. Ketika kita tidak ada yang membantu, ingat Isra Mi'raj artinya ke langit, sholatlah. Itu maksud salah satu dari inti dari Isra dan Mi'raj dari yang kita ketahui selama ini. إذن الإسراء والمعراج جاء تكريما لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى عرج به إلى السماوات العلى. لماذا هذا التحول من المسجد الحرام
المسجد الحرام يقع في مكة المكرمة. مكة المكرمة تقع بالنسبة لمناطق الشرق الأوسط كلها تقع في منطقة الجنوب، في الجنوب، في أقصى الجنوب، والشام ومن بينها فلسطين، والأقصى يقع في أقصى الشمال. لماذا هذه الرحلة تبدأ من البيت الحرام ويعرج به إلى المسجد الأقصى؟ هذه المسافة من الجنوب إلى الشمال. أولا نقول أن الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين. الآن من عوامل وحدة المسلمين الآن أنهم يتوجهون إلى قبلة واحدة. هذه القبلة هي البيت الحرام. البيت الحرام كان سابقا القبلة الأولى للمسلمين المسجد الأقصى. المسجد الأقصى قبلة المسلمين، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين القبلتين، القبلة الأولى والقبلة الثانية. القبلة التي كانت قبل المسجد الحرام، قبل الكعبة المشرفة، والقبلة التي نتوجه إليها بصلاتنا الآن، البيت الحرام، الكعبة المشرفة. Beliau melanjutkan, yang pertama kita melihat dahulu dari demografi beliau, demografi Makkah dahulu, karena beliau diisrokan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Padahal Makkah ini ada di selatan, di bawah ya, kalau di kawasan Timur Tengah itu di bawah, paling ujung gitu, di selatannya Timur Tengah. Sedangkan Masjidil Aqsa itu adanya di utara, jadi ujung ke ujung gitu kan. Nah, kenapa mesti dari Makkah ke Masjidil Aqsa? Karena beliau kira-kira nih dengan kehendak Allah bisa nggak langsung aja ke atas gitu. Itu bisa kan? Nah, maka beliau mengatakan ini adalah takriman, sebuah penghormatan bagi beliau sendiri dan juga bagi tanah Palestina. Dan kita tahu sendiri pada akhirnya Makkah ini kan jadi kiblat kita kan. Tapi sebelum itu kita punya kiblat pertama, yaitu Masjidil Aqsa. Tapi sebelum diubah, sebelum dialihkan ke Makkah, makanya Allah mengisrokan dahulu Nabi agar ada ikatan antara dua kiblat yang nantinya kita semua ini sekarang berkiblat ke Makkah. Tapi sebelum dipindahkan, Allah telah membuat ikatan antara Ka'bah Al-Musyarrafah dan Al-Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Itu salah satu ikatannya. Dan sekarang kita berkiblat, semua muslim di seluruh dunia berkiblat ke Masjid Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Dan ini sekali lagi kata beliau sebagai takriman, penghormatan bagi Rasul sendiri dan juga bagi tanah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. كذلك ليبين في هذه الرحلة وخط سير الرحلة من البيت الحرام إلى أقصى الشمال إلى المسجد الأقصى، ليبين أن هذه الأرض أصبحت الآن تحت مسؤولية المسلمين، تحت مسؤولية الأمة المسلمة. فهذه الأرض لله يورثها عباده الصالحون. وبالتالي جمع الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فصلى بهم ركعتين في المسجد الأقصى ليبين لنا أن الإمامة وأن السيادة انتقلت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أمته صلى الله عليه وسلم هي أمة السيادة، أمة القيادة، أمة الإمامة، أمة المسؤولية عن المقدسات وعن الأراضي وعن الأوطان وعن هذا الدين. الله سبحانه وتعالى من خلال شخص محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا الراية، سلمنا القيادة، قيادة الأمم، قيادة المجتمعات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ini penting banget ini. Kemudian Rasulullah SAW diisrakan Allah ke Masjidil Aqsa. Ada ingat kan? Beliau tidak sendiri ketika itu. Beliau sholat 2 rakaat bersama siapa? Seluruh Nabi gitu kan. Seluruh Nabi dibangkitkan, seluruh Nabi dihadirkan, dan seluruh Nabi disofkan di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Itu lebih dari 25 karena kita tahu kan, yang sekira-kira itu 240 Nabi dan ribuan Rasul gitu kan. Artinya apa? Artinya ketika itu Rasulullah SAW menjadi imam, ketika menjadi imam bersama seluruh Nabi dan Rasul, artinya umat Nabi Muhammad adalah umat yang diserahkan kepemimpinan kepadanya, kepada Rasulullah, juga kepada kita, yang diserahkan tanah Palestina kepada Rasulullah, juga kepada kita, yang diserahkan Masjidil Aqsa kepada Rasulullah, juga kepada kita. Itu arti imamnya Nabi, mengimami seluruh Nabi dan Rasul. Makanya kita adalah umat yang dengannya harus memimpin masjid itu, Masjidil Aqsa, memimpin tanah itu, tanah Palestina, dan memimpin umat ini. Karena kita tahu sendiri, dengan ini ada jaminannya, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila akhir ayat. Kalianlah umat yang terbaik yang ukhrijat, yang dikeluarkan gitu kan. Nah, kemudian daripada itu, ketika Rasulullah SAW mengimami para Rasul, artinya juga ialah seluruh Nabi dari Adam sampai Isa alaihissalam adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabinya yang nabi-nabi yang dibanggakan Bani Israel sekalipun, berarti masuk semuanya kan. Nah, terakhir beliau mengatakan, hendaklah kita menjadi umat sebagaimana Nabi pernah memimpin para nabi, memimpin seluruh umat. Kita lah memimpin umat ini, memimpin peradaban ini, memimpin sosial, memimpin dinamika sosial, dan lebih penting, kitalah pewaris Masjidil Aqsa, kitalah pewaris tanah Palestina. Dan di akhir tutup kata beliau, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan karena itu, ini kan ayat tentang pengalian kiblat ini dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, karena awalnya itu tentang Syekhul Sufa, itu tentang pengalian kiblat. Di tengah ayat tentang pengalian kiblat ini, Syekh mengutip, wa kadzalika ja'alnakum, karena hal ini kita jadikan kalian umat di tengah. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi untuk seluruh umat. 'Alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida, dan Rasul sendiri akan menyaksikan apakah kita telah menjadi saksi, telah menjadi pemimpin untuk umat dan peradaban ini. ثم كانت هذه الرحلة كذلك أن صعد برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ليس إلى السماء الدنيا ولا إلى الأولى ولا إلى الثانية، بل إلى أن وصل إلى السماء السابعة، وإلى أن وصل إلى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم. هذا كم الآن في هذا العصر التقدم التكنولوجي، تقدم العلوم الآن عصر الذرة والعصر التقدم بكل ما تعنيه هذه الكلمة. الآن لم تصل العوالم، لم يصل الناس إلا إلى جزء بسيط من السماء الدنيا، من السماء الدنيا. الله سبحانه وتعالى ليرينا شيء من قدرته سبحانه، ليطلعنا أو ليوقفنا على شيء من هذه القدرة اللامحدودة، القدرة المطلقة. الله سبحانه وتعالى أسرى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الأقصى إلى السماوات العلى، وعاد في فترة قصيرة جدا من الزمن. إذن هذا خارج حدود العقل، خارج حدود عقل الإنسان الضعيف البسيط. ومن هنا لما رجع عليه الصلاة والسلام وتحدث عن هذه الرحلة، الناس لم يصدقون، الناس لم يصدقوا هذه الرحلة،
فمنهم من ذهب إلى أبي بكر، يعلمون علاقة أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبا بكر أما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ لقد أسري به الليلة من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى. هذا ليس يعني ما بقي عند محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول هذا الكلام. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: أهو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال: إذن هو صادق، نحن نصدقه بأبعد من ذلك، نحن نصدقه بخبر السماء بالوحي، أفلا نصدقه بهذا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Ini kayaknya pembicaranya cukup kronologis ya bagi beliau karena menyesuaikan dengan jamaah ilmiah gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW di-mi'rajkan. Tapi mi'rajnya bukan ke langit, bukan hanya sekedar ke langit 1, kedua, ketiga. Tetap kemana? Ke Sidratul Muntaha. Itu udah puncaknya. Hari ini teknologi yang ada itu masih hanya di langit-langitnya bumi gitu. Masih dekat ke bumi. Sedangkan Rasulullah SAW itu ke Sidratul Muntaha. Memang hal ini kharij minal akal, ini di luar logika. Memang itulah kelemahan kita sebagai orang yang lemah, akalnya terbatas. Tetapi kejadian ini ketika Rasulullah kembali dan mengabarinya kepada seluruh kabilah yang ada di Makkah, kita tahu sendiri kan ada yang wah ini Muhammad majnun gitu kan, gila segala-segalanya. Kemudian mereka kembali ke Abu Bakar, menanyakan kepada Abu Bakar atau bertanya ke Abu Bakar. Abu Bakar udah tahu nggak, udah dengar nggak Nabi Muhammad begini? Apa beliau diperjalankan ke Masjidil Aqsa bahkan sampai ke langit itu dalam satu malam. Abu Bakar diam sejenak kemudian berkata, beliau Muhammad berkata begitu? Iya. Ada yang lain kata dia? Sudah itu saja. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata, kalau Muhammad yang berkata begitu berarti dia benar. Kami mempercayainya. Sampai ketika itu beliau digelarkan apa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita inilah satu pegangan kita dalam menghadapi realita yang ada. Tidak hanya sekedar memandang ini berdasarkan akal yang terbatas, kita ada diberi wahyu dalam melihat segala realita yang terjadi dalam umat ini. Ini kan awal-awal umat belum banyak begitu kan, masih sedikit, tapi kejadian yang besar itu ujian terbesar ketika umat masih sedikit, pengikut Nabi Muhammad masih sedikit, tapi kejadiannya itu sangat-sangat di luar logika. Tetapi alhamdulillah Abu Bakar dan secara umumnya itu percaya. Nah itulah kita, ketika kita menghadapi sebuah ujian, sebuah kabar tentang umat, maka kita tidak hanya semata melihat dengan pandangan yang terbatas. Kita ada wahyu untuk menuntun kita sehingga iman kita tetap seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. هذه الأرض أيها الإخوة أيتها الأخوات لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى ليبين لنا أن هذه الأرض مباركة وأنها متصلة بالسماء وأن هذه الأرض لا ينبغي أن يجتمع فيها غير دين الإسلام، لا ينبغي أن يكون هناك دين غير دين الإسلام. وبالتالي مسؤولية الأمة المسلمة، مسؤولية المسلمين اتجاه بلاد الشام، اتجاه فلسطين، اتجاه المسجد الأقصى، مسؤولية عظيمة وكبيرة سنسأل عنها يوم القيامة. الله جل في علاه يقول في كتابه: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. لقد وصلك أن هذه الأرض أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال على لسان موسى عليه الصلاة والسلام:
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال أيضا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هاجر من العراق إلى الشام إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وفي آية أخرى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تبين بركة هذه الأرض. فبعد أن نعلم أن هذه الأرض باركها الله سبحانه وتعالى وباركها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها نقطة اتصال الأرض بالسماء، فهي مهبط الوحي، عليها كان ينزل جبريل عليه السلام على الأنبياء كلهم. الأنبياء إما في الجزيرة العربية، في مكة، في المدينة، في الشام. هذه البقاع الثلاث ميزها الله سبحانه وتعالى عن سائر البقاع. لو جينا نقيس تربة هذه الأرض ليست أفضل من تربة أندونيسيا، خصوبتها ليست أخصب من أندونيسيا، لكن الميزة الوحيدة إخواني وأخواتي، الميزة الوحيدة هي أن الله باركها من فوق 7 سماوات وجعلها مكانا لنزول الوحي، فأخذت هذه الميزة فجعل فيها القبلة الأولى وجعل فيها القبلة الثانية وجعل فيها خاتم الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم ختم به الرسالات ودفن فيها صلى الله عليه وسلم، فهناك القبر الشريف صلى الله على سيدنا محمد. Hikmahnya apa dengan terjadinya Isra Mi'raj ini? Yaitu beliau mengatakan Allah telah mengikatkan antara Makkah dan Masjidil Aqsa dari Palestina. Dahulu belum ada Palestina namanya, beliau mengatakan Syam. Syam itu ada 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordan, dan setengah dari beberapa bagian dari Sinai. Beliau mengatakan Syam. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi di Syam, 4 negara itu kan. Dan ini kata beliau, Syam adalah negeri Islam. Kita mengakui itu. Iman kita mengakui itu karena semua nabi semuanya di sana, terlahir di sana. Bahkan sampai Ibrahim sendiri yang kelahiran Mesopotamia, beliau mengatakan Irak kalau dulu namanya Mesopotamia, bahkan disuruh pindah ke Palestina. Wa qala Allah inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah kepada Rabbku. Bahkan Nuh sendiri juga berpindah ke Musa sendiri bersama kaumnya akan berpindah setelah selamat dari kejaran kejaran Fir'aun Laut Merah, kemudian menyeberang, disuruh masuk kan, ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasa, wahai kaumku masuklah negeri yang muqaddasa, disucikan. Ini unik kata beliau. Allah menyebutkan langsung kata tanah yang disucikan di Al-Quran mengenai Palestina, sedangkan Makkah tidak. Coba kita lihat. Langsung disebutkan al-ardo al-muqaddasah, negeri yang disucikan. Wala taqtaddu ala akbarikum fatanqalibu khasirin. Tetapi kalian jangan berbalik, karena kalian akan berugi. Kita tahu sendiri akhirnya Bani Israel itu membangkang begitu kan. Nah, pembangkangan ini memutus syarat mereka untuk masuk. Karena syaratnya itu kan, jangan berpaling. Ingat apa kata-kata Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka. Kamu aja Musa sama Tuhanmu. Membangkang gitu kan. Pembangkangan ini putus hak mereka untuk masuk. Makanya kita sebagai muslim yang mengakui keimanan, kesucian tanah Syam, terutama tanah Palestina ini, kitalah yang harus bertanggung jawab, kitalah harus yang lebih memperhatikan apa yang terjadi di Palestina dan secara umumnya itu Syam. Bahkan beliau mengatakan semua nabi itu terlahir di sana, kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan seperti tadi, meski Nabi Muhammad SAW lahirnya di Makkah, tetapi tetap disuruh pergi ke. Ingat tadi kajian pertama, kenapa Rasulullah mesti Isra dari Makkah ke Madinah? Karena semua nabi harus ke sana. Dan berarti kita di sini kita mengetahui semua nabi yang telah ada, yang telah
Mendahului Rasulullah SAW dikumpulkan kembali di sana, artinya seperti tadi, semua wahyu pernah turun di tanah Palestina. Dan tanah inilah tanah yang diberkahi sebagaimana surat Al-Isra ayat pertama, Barakna haulahu. Yang kami berkahi di sekelilingnya, di Palestina, sekeliling Palestina apa saja? Yordania, Libanon, Syria. Dan kata beliau, apa yang terjadi di sana? Keberkahannya dicabut dengan segala huru-hara yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Makanya tugas kita adalah mengambil keberkahan itu. Jangan sampai orang kafir merusak negeri yang diberkahi bagi kita, negeri yang diberkahi oleh seluruh alam. Karena Indonesia itu hanya milik Indonesia. Karena apalagi ini ya, Bandung milik orang Bandung, tetapi Palestina itu milik seluruh umat Islam. Kalau di sana, kalau tambahan, di sana itu tidak ada sertifikat tanah, cuma izin untuk mengelola. Kenapa? Ini berdasarkan wasiatnya Abu Bakar, wasiatnya Abdul Hamid II, bahkan wasiatnya Salahuddin. Ini adalah tanah warisan umat Islam. Ini tanah warisan umat Islam. Dan ketika Abdul Hamid diminta untuk membebaskan, untuk di orang Yahudi, kan diminta tuh sama Theodor Herzl, minta sebidang tanah di Palestina. Abdul Hamid menolak. Akhirnya Theodor Herzl berbalik berkumpul di Swiss. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi dengan khilafah Turki Utsmaniyah. Ini tambahan saja sebenarnya. الرسول صلى الله عليه وسلم ونختم بحديثه صلى الله عليه وسلم عندما بين أن من لم يستطع أن يأتي المسجد الأقصى، هذا المسجد القبلة الأولى للمسلمين، من لم يستطع أن يأتيه فليبعث بزيت يسرج في قناديله. كان قبل هذه الإنارة، قبل هذه الطاقة الموجودة، كانت الإنارة في الزيت، فكان ينبغي على كل واحد أن يأتي بالزيت إلى المسجد الأقصى حتى يبقى في نور ولا يبقى في ظلام، لأن الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون كذلك. الآن ليس فقط مسؤولية أهل المسجد الأقصى، بل تتعدى تصل المسلمين كلهم. فمن لم يستطع أن يأتيه فليبعث بزيت يسرج في قناديله. الآن الزيت لا داعي له. ما هو البديل عن هذا الزيت؟ الآن المسجد الأقصى يعيش في ظلام. المسجد الأقصى الآن يقع في أسر واحتلال من قبل يهود. المسجد الأقصى يدنس من قبل يهود. المسجد الأقصى الأنفاق تحته أكثر من 20 متر تحت المسجد الأقصى، يريدون هدمه. يريد اليهود هدم المسجد الأقصى ويبنون هيكلهم المزعوم المشؤوم المكذوب، يقولون أنه هيكل سليمان. كذبوا، إنما يريدون السيطرة على بلاد الشام، يريدون السيطرة على فلسطين، يريدون السيطرة على قبلة المسلمين الأولى، ونظرهم أبعد من ذلك. فهم يقولون أرضك وحدود أرضك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، أي أن حدود دولة إسرائيل هكذا يخططون، تشمل فلسطين وتشمل الأردن وتشمل سوريا وتشمل لبنان وتشمل جزء من العراق وتشمل الجزيرة العربية، لأنهم نظرهم إلى مكة المكرمة ونظرهم إلى المدينة المنورة، فهم يحنون إلى أرض خيبر، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من خيبر وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجلاهم عن المدينة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، دين الوثنية ودين الإسلام، دين اليهودية ودين الإسلام، دين الشرك ودين الإسلام، لا يجوز. الأرض ينبغي أن يسودها الإسلام، ينبغي أن تسودها عقيدة التوحيد، ينبغي أن يسودها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا ما ينبغي. فما دورك أخي المسلم اتجاه المسجد الأقصى؟ هذا سؤال يسأله كل واحد منا لنفسه، كل واحدة تسأل نفسها ماذا قدمت أو ماذا تريد أن تقدم للمسجد الأقصى قبل أن نسأل يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau menutup
dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad, riwayat Ahmad, ketika pembantu beliau Maimunah bertanya tentang Masjidil Aqsa. Ketika Maimunah bertanya, "Aftina bil Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, fatwakan gitu. Apa fatwanya tentang Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu adalah nama lain dari Al-Quds. Kalau orang Israel mengatakannya Yerusalem, tapi akidah kita mengatakan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Aftina bil Baitul Maqdis. Apa fatwanya tentang Baitul Maqdis? Beliau mengatakan Ardul Mahsyari wal Mahsyar. Tanah dibangkitkan dan tanah dikumpulkan. Itu hadis beliau tentang tanah Baitul Maqdis, tentang Yerusalem. Sampai terakhirnya ini hadis ini cukup unik karena ketika itu Palestina masih dalam kekuasaan Romawi. Jadi beliau Rasulullah SAW ketika diisrokan itu Masjidil Aqsa masih dalam tangan Romawi. Tetapi beliau diisrokan di sana. Artinya apa? Ini harus dibebaskan nantinya. Makanya akhirnya banyak kan utusan-utusan dibebaskan akhirnya pada masa Umar bin Khattab. Kemudian beliau kata Maimunah, kalau kita bisa ke sana terus gimana? Kan masih dikuasai Romawi itu kan. Nah, maka berikanlah Zaid dengan kalau kalian bisa ke sana berilah hadiah yaitu berupa Zaid, minyak begitu. Karena dulu kan belum ada ini nih, ya kan, belum ada listrik. Thomas Alva Edison tahun berapa itu lahirnya? Masih lama kan? Nah, belum ada itu. Beri apa tadi? Minyak gitu. Untuk apa? Untuk menerangi. Nah, kalau dikonversikan sekarang artinya berilah lampu. Dan lebih apa lagi? Karena ketika sekarang, faktanya sekarang Masjidil Aqsa masih dalam penjajahan, masih dalam perampasan, masih dalam penindasan oleh kaum Israel. Bukan hanya sekedar perlu lampu, bukan hanya sekedar perlu listrik, tapi di bawah itu ada lubang-lubang yang mereka gali lebih dari 20 meter ke bawah. Untuk apa? Mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Jadi lebih dikembangkan lagi, bukan hanya sekedar ini. Nah, kemudian daripada itu kita tentang hal ini akan ditanya oleh Allah nantinya. Karena inilah tanah Islam. Maka apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita kontribusikan untuk tanah yang sekarang masih dijajah oleh Israel. Ini masjid kita, ini tempat sholat kita. Tetapi ketika kita ingin ke sana, malah kita membayar kepada Israel. Jadi hadis Rasulullah SAW ini sama dengan sekarang begitu. Kegelapan yang terjadi di Masjidil Aqsa bukan hanya sekedar kegelapan tanpa lampu, tapi benar-benar ditutup. Karena Israel itu menginginkan memetakan kekuasaannya itu dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat, gitu kan? Sampai Sungai Efrat itu semuanya dihabisi, diambil. Berarti apa itu? Sinai, Palestina, Libanon, Syria, Bukit Golan itu sampai beberapa bagian dari tanah Irak. Dan juga mengenai Jazirah Arab sebagian mengenai. Mereka menginginkan ini. Tetapi semuanya itu tidak, mereka meyakini tidak akan terrealisasi semua perbatasan atau semua peta yang telah mereka buat ini tidak akan pernah terrealisasi kecuali Masjidil Aqsa itu diambil. Jadi kuncinya adalah di Masjidil Aqsa. Dan faktanya sekarang Masjidil Aqsa ada dalam genggaman Israel. Maka dari itu, berdasarkan hadis ini, meskipun kita tidak bisa ke sana, meskipun kita ya mungkin malah repotin kayak ke sana ya, orang kira-kira sendiri kan kira perang yang lalu gitu kan, bagaimana pejuang Palestina mati-matian, kalau kita ke sana mungkin gak perlulah begitu kata beliau. Kalau saya memang gak bisa, cukup beri minyak yang bisa menerangi Masjidil Aqsa, untuk penerangan Masjidil Aqsa. Artinya, mari kita bersama-sama mengkontribusi, karena tanah ini adalah tanah umat Islam. Tanah ini adalah tanah warisan dari para nabi. Ketika malam Lailatul Isra dan Mi'raj diserahkan kepada Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya yang mengakui kitalah mengikuti Rasulullah SAW
Sebagaimana telah dibebaskannya oleh Umar, kemudian ditaklukkan, kita kalah lagi diambil oleh perang salib, kemudian kita menang lagi dimenangkan oleh Salahuddin, kemudian kita kalah lagi sampai sekarang Masjidil Aqsa masih ditawan, masih dijajah, masih ditindas oleh Yahudi laknatullah alaihi. Mungkin kata beliau cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kita telah tahu bersama bagaimana mauqifnya gitu ya, Masjidil Aqsa ini, Palestina ini berdasarkan pandangan dia sebagai Muslim. Setidaknya kita bisa menggali lagi apa yang saya mencoba merangkum kata beliau. Tadi ada pembicaraan sebenarnya di luar, mungkin beliau lupa menyampaikan di sini. Syekh tolong sampaikan ayat-ayat tentang Masjidil Aqsa gitu. Mungkin saya tambahkan saja. Allah SWT berjanji dengan, ada pada hafal surat At-Tin nggak? Surat At-Tin pada hafal? Apa itu bunyinya? Wattini wazzaitun waturi sinin. Ini ada dua buah ya. Buah tin. Pernah makan buah tin? Lupa saya bawa ini. Buah zaitun dan waturi sinin. Nah, buah tin dan buah zaitun ini hanya tumbuh di Palestina. Waturi sinin, Bukit Tursina itu ada di Mesir. Jadi Allah mengikatkan Makkah, Masjidil Haram, kemudian Tursina. Dan lebih dari itu sebenarnya Allah mengikatkan bumi Syam. Kembali lagi kita masih ingat kisahnya kalau Musa udah tadi kan? Kisahnya yaitu kisah Ibrahim. Wa najjainahu wa Lutan ilal ardil muqaddas allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan dia. Siapa dia di sini? Dan Lut. Siapa dia di sini? Ibrahim ya. Jadi Ibrahim dan Lut itu ada ponaan sebenarnya. Mereka ketika kaum Lut akan dihancurkan, beliau akan bertemu Nabi Ibrahim. Kemana kita pindah? Ini ayatnya sini tadi ini. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke negeri yang diberkahi. Gelar Nabi Ibrahim apa? Ada yang tahu? Khalilullah. Ini mati bukan RP. Nabi Muhammad apa gelarnya? Habibullah. Nabi Musa Kalimullah. Aduh, jaga. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Makanya ada pernah dengar satu daerah di Palestina namanya Al-Khalil? Belum ya? Kalau Hebron mungkin pernah dengar ya? Hebron. Nah, itu bahasa Ibraninya itu, Pak, Bu. Hebron itu bahasanya orang Israel. Tapi kalau kita lihat dari sejarah Islam, di sejarah Telatul Sirah Nabawiyah namanya Al-Khalil. Al-Khalil. Bahkan Yerusalem itu adalah sebutan mereka. Kalau di hadis itu namanya Baitul Maqdis. Kalau di sejarah Islam namanya Al-Quds. Jadi kita coba membersihkan kita, setidaknya ini dari sebutan kita kepada tanah Palestina. Apa nama kotanya? Nama kota Yerusalem yang benarnya apa? Baitul Maqdis atau juga Al-Quds. Kalau Hebron apa nama aslinya? Al-Khalil. Al-Khalil ini sebagai pembersihan lah setidaknya gitu. Juga kita juga ingat kisahnya Musa gitu kan. Kisahnya Musa sudah tadi. Dan di akhir ayat tadi, dan kami selamatkan dia dan Lut ilal ardil lati barakna fiha lil alimatnya apa sini? Lil alamin. Untuk seluruh alam. Maksud saya begini. Kira-kira seandainya Allah menaruhkan lil arabiyyin untuk orang Arab, boleh kan? Sekiranya Allah untuk menaruhkan di sana bukan lil alamin, lil arabiyyin untuk orang Arab. Mungkin kan? Atau lil Palestiniyin untuk orang Palestina saja, mungkin kan? Tapi Allah mengatakan lil alamin, untuk seluruh alam. Kita berada di mana? Di Indonesia. Masuk alam, masuk. Kita lebih kecil lagi, kita berada di Cimahi. Masuk alam, masuk.
Makanya kami KNRP mengajak untuk bersama-sama meraih keberkahan yang dijanjikan Allah di sini. Mari kita kirim minyak ke sana. Mari kita kirim minyak ke sana. Mumpung ada Syekh, silakan titip ke Syekh. Dan juga terakhir dari kami KNRP, maaf dari saya mau ke Syekh tentang ayat tadi. Biasanya saya selalu mengatakan, mungkin lupa karena ada berbeda begitu ya. Tugas kita terhadap tanah ini adalah sebagaimana Rasulullah SAW diisrokan dahulu. Meskipun masih dalam genggaman Romawi, makanya artinya kita harus membebaskan tanah ini. Kita harus merebut kembali tanah Masjidil Aqsa, karena itulah hak kita. Yahudi ingin menghancurkan, lalu mereka membangun Haikal Sulaiman. Itu apa itu? Sinagognya Sulaiman. Nabi Sulaiman agamanya apa? Agamanya apa? Atau masih ada yang tahu nih apa? Nabi Sulaiman agamanya apa nih? Ada yang tahu? Apa? Islam atau Yahudi? Islam. Apa buktinya? Ingat kisah Bilqis. Apa hadisnya? Apa ayatnya? Wa inni zalamtu nafsi. Wahai ya Rabbi, inni zalamtu nafsi, ya Tuhanku, aku zalim pada diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku berislam bersama Sulaiman. Kalimatnya aslamtu, berislam, bukan saya beryahudi begitu. Jadi klaim Yahudi atas tanah Palestina, tanah Masjidil Aqsa adalah peninggalan sinagog Sulaiman, itu jelas batal. Jelas itu adalah makdzub, kata Syekh. Itu adalah bohong yang mereka buat, kebohongan yang mereka bangun untuk kita. Maka momen Islam Mi'raj ini adalah kita harus merebut, kita harus mengambil, kita harus mengembalikan Masjidil Aqsa itu ke tanah kita. Seperti begitu. Untuk itu kami dari KNRP sekali lagi mengajak semuanya untuk mengambil keberkahan yang ada di tanah Palestina, keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa, keberkahan yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa. Dan semoga dengan itu kita menjadi salah satu dari orang yang berkontribusi dalam Masjidil Aqsa. Setelahnya saya silakan kepada Bapak Asjai. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Sebelum itu saya mau sebuah Q&A dulu ya. Setelah kita tahu nih Masjidil Aqsa itu milik siapa? Milik siapa? Udah ada yang tahu ya? Oke, biar lebih semangat dari depan saya kita bilang semua angkat jari ke atas. Kalau saya katakan Masjidil Aqsa milik siapa? Jawabnya saya, ya. Jawabnya saya. Masjidil Aqsa milik siapa? Saya. Palestina milik siapa? Saya. Al-Quds milik siapa? Saya. Siapa? Saya. Saya tak biasa sebenarnya teriak itu. Ini pertama kali saya menerjemahkan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Febri yang sudah menjadi mutansir. Ya, sebelumnya kami mohon maaf. Seharusnya mutarjimnya itu ada Ustadz Rofiki. Berhubung beliau harus berangkat ke Amerika untuk mengurus visa gitu. Jadi beliau mungkin ada sedikit video sedikit sebentar yang akan disampaikan ya sebelum kita seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh bahwa kita harus memberikan minyak, memberikan penerangan ya kepada untuk di Palestina. Kita harus berkontribusi. Tadi juga bahwa kita sudah menyatakan bahwa Palestina adalah milik saya ya, bahwa Al-Quds adalah milik saya. Jadi adalah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membantu. Setuju nggak Bapak-bapak Ibu-ibu untuk membantu Palestina? Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini ya Palestina betul-betul diblokade. Nanti kita lihat bagaimana dari pemaparan film ya. Kita akan menonton film bersama ya. Bagaimana sangat Israel ini menguasai Palestina ya. Nanti insyaallah ya coba kita untuk tayangan-tayangan ini betul-betul sangat menggugah. Bahkan
ada salah satu, Palestina adalah salah satu negara, satu-satunya negara dengan pengungsi terbesar di dunia, ya. Itu ada di Yarmuk. Nah, di Yarmuk ini, ya, sampai saat ini luar biasa. Itu diblokade sampai mereka itu bayi-bayi itu sampai kering, ya, kurus kering. Bahkan ibu-ibunya itu, warganya di situ sudah sangat kelaparan. Dia sampai mencabut rumput yang ada untuk bertahan hidup. Kaktus, ya, kaktus kalau di sini jadi apa? Jadi tanaman. Kalau di sana jadi makanan, dia begitu, luar biasa. Nah, inilah perjuangan mereka bagaimana untuk bertahan, ya. Sementara negara-negara apa namanya tuh di Barat, sangat-sangat diam sekarang, ya. Sawah udah siap, ya. Jadi ini betul-betul ada satu apa namanya tuh tembok, namanya tuh tembok apa ya, tembok ya Zionis lah ya, gitu ya, tembok Zionis itu sampai mengelilingi, panjangnya tuh hampir dari Jakarta sampai Surabaya sekitar 500 kilo, dalamnya itu sampai 10 meter, ya, sehingga orang Palestina tidak bebas untuk bergerak. Nah ini ya, jadi kalau di sini kan ada ya, antara Bandung dan Cimahi itu ada jalan yang betul-betul memang perbatasan kayak gitu. Nah, di sana tuh sebelah kiri jalan itu Palestina, sebelah kanan itu Israel kayak gitu. Jadi kalau mau masuk itu harus selalu paspor, ya, harus selalu diperiksa. Mau ketemu saudaranya, periksa dulu. Sementara izinnya itu belum tentu, ya, bisa sehari, 2 hari, seminggu, bahkan tidak bisa. Ya, seperti Syekh ini kalau sudah apa namanya itu, ya, sudah tidak bisa kembali lagi ya, seperti itu ya, karena memang luar biasa mereka untuk kembali ke tanahnya, ya. Jadi Israel, nah ini ya, seperti kita lihat, ini tembok rahasia ini, ya, kita lihat tembok ini panjangnya ini sekitar 500 km, ya. Jadi yang sebelah apa namanya itu, sebelah kiri ya itu Israel, ya, sebelah kanan tuh Palestina, ya. Sehingga mereka itu kedalamannya itu sampai 8 meter, ya. Nah, ini, jadi setiap 100 meter itu ada pos-pos penjagaan. Jadi tidak beda. Jadi ibaratnya ini Palestina seperti penjara yang besar, ya. Jadi kota itu dikelilingi oleh apa namanya tuh tembok-tembok rahasia ini. Jadi tidak bisa sembarangan mereka untuk masuk kayak gitu. Ya. Nah, lagi Beb. ini terjadi dengan Masjidil Haram di Makkah atau Madinah. Jangankan jauh-jauh ke sana, kejadian Tanjung Priok aja kan baru dari sini juga begitu kan.
ini tanah suci, ini adalah masjid di tempat Rasulullah SAW diserahkan kunci kepemimpinan Nabi, kunci kepemimpinan umat, dan dengan itu seluruh Nabi mengikuti Rasulullah SAW. Ini kata Syekh tadi, mereka ingin mengubah arsitek mereka, mengubah bangunan menjadi Haikal Sulaiman, dan mereka telah mendahului kita dalam perjuangan melawan atau mempertahankan Masjidil Aqsa. Bukan hanya sekedar memperjuangkan, menyerahkan harta atau waktu, bahkan nyawa mereka itu tidak ada artinya kalau demi Masjidil Aqsa. Akhirnya Masjidil Aqsa betul-betul ditutup, sepi, dikursi oleh, ini kata Syekh tadi, ditutup dan kita tidak bisa masuk ke sana, sepi dari jamaah. Dari masyarakat Indonesia buka Al-Aqsa sekarang. Indonesia Buka Masjidil Aqsa. Tentu mereka tidak bisa sendiri. Tentu mereka tidak bisa, tidak mungkin. Dan kedatangan Syekh ke sini itu ingin menjemput minyak-minyak yang akan dititipkan kepada beliau, ingin menjemput penerangan-penerangan untuk pembebasan Masjidil Aqsa dan Palestina secara umumnya. Akan adakah keajaiban di sini, orang yang ingin menitipkan minyak melalui Syekh langsung melalui kehadiran beliau di sini? Kita bisa berbagi kemuliaan di sini. Ya. Sekarang ada Syekh, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau secara simbolis atau menitipkan, ya, menitipkan tadi minyak, ya, minyak istilahnya, atau donasi, ya, pada Syekh, silakan angkat tangan. Ada yang menitipkan nggak? Kira-kira? Ya, sunduk silakan dikelilingkan, maka silakan nanti mungkin nanti secara simbolis mau ini. Nah ini ada syal, ya. Sal ini adalah berlaku di seluruh dunia. Ini sal adalah simbol bahwa kita, ya, yang memegang sal ini adalah sebagai simbol untuk mendukung terhadap pembebasan Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Nah, ini akan diberikan langsung oleh Syekh. Nah, kira-kira akan saya lelang. Kira-kira siapa yang berani berinfak dan dititipkan langsung? Ini bukan buat Syekh, ini bukan buat kita KNRP. Karena kita KNRP bukan lembaga amil zakat atau kita bukan lembaga sosial yang mengelola dana untuk operasional kita. Tapi kita akan serahkan langsung semua ke Palestina. Dana-dana ini, ya. Siapa yang berani berinfak 500.000 rupiah? Silakan tunjuk tangan, nanti akan diserahkan langsung oleh Syekh. 1. Silakan Bapak, maju ke depan. Silakan. Ada lagi? Ada lagi mungkin? Sunduk. Silakan sunduk untuk bergerak. Ada lagi mungkin? Kita ada satu lagi syal yang insyaallah akan diserahkan langsung oleh Syekh. Mungkin ada satu lagi? Oke. Syekh, apa? Ya, terima kasih. 1, 2, 3, 1, 2. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya kepada Bapak yang sudah memberikan bahwa ini adalah simbol pendukung kemerdekaan. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa Al-Aqsa betul-betul saat ini terkungkung oleh Israel. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia, ya, pada pihak
Rektorat TNSC ya. Jadi pada pihak yang terlibat pada ini kegiatan acara ini, mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan ini menjadi berkah dan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Syekh langsung. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين اللهم بارك لإخواننا في هذا المجلس الكريم اللهم بارك لهم في أزواجهم بارك لهم في ذرياتهم بارك لهم في كل ما يملكون بارك لهم في أرزاقهم يا الله يا حي يا قيوم اللهم إن كانت أرزاقهم في السماء فأنزلها وإن كانت في الأرض فأخرجها يا رب العالمين اللهم بارك لأهل أندونيسيا عامة اللهم بارك لإخوان المسلمين في أندونيسيا عامة وفي هذا الحي خاصة يا رب العالمين اللهم من نشد النجاح فحالفه يا الله يا حي يا قيوم واجعل النجاح حليفه يا رب العالمين وبارك في جهود الطيبين المخلصين منهم برحمة منك يا أرحم الراحمين اللهم أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungkin ada yang foto-foto dengan di taswir di anu aja diambil. Pak, closing lah. Jelas. Closing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita saksikan tadi penjelasan dari Syekh bahwasanya Palestina adalah milik kita semua, warisan dari Allah untuk umat Islam, dan kita bertanggung jawab atas keberlangsungan Al-Aqsa. Maka dari itu, ketika saat ini Al-Quds, Al-Aqsa sedang dijajah, sedang direbut oleh Israel, maka kewajiban kita adalah merebutnya kembali. Kita wajib merebutnya kembali dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik itu doa dan dana. Dan yang terpenting adalah kita memahami apa itu Al-Aqsa. Dengan pemahaman kita akan mudah dari Cimahi untuk Palestina. Allahu Akbar. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan